Beberapa orang tua datang ke saya, Pak Pendeta, ini anak dong mau bikin karmana nih, Pak. Yang kau maksud? Kami pukul sudah, marah sudah, ikat sudah, injak sudah, tapi anak dong begini terus, tidak tahu dong ikut siapa. Saya bilang, kau mau ikut siapa? Kau kalau bukan ikut dia pun bapak, ikut dia pun mama tuh. Masa kau ikut saya? Bagaimana supaya anak-anak kita jadi baik? Beberapa orang tua datang ke saya, Pak Pendeta, ini anak dong mau bikin karmana nih, Pak. Yang kau maksud? Kami pukul sudah, marah sudah, ikat sudah, injak sudah, tapi anak dong begini terus, tidak tahu dong ikut siapa. Saya bilang, kau mau ikut siapa? Kau kalau bukan ikut dia pun bapak, ikut dia pun mama tuh. Masa kau ikut saya? Tapi Alkitab mengisyaratkan begini. Supaya anak-anakmu jadi baik, lakukanlah 3 hal ini. Pertama, panggil mereka dengan nama yang baik. Panggil mereka dengan nama yang baik. Nanti dia jadi baik. Jenny, Yanti, Shirley, Tinus. Kalau dia orang Rote tambah Boi. Kalau dia Sabu tambah Ina, Ama. Kalau dia Sumba tambah Umbu, Rambu. Nanti dong jadi baik. Nanti dong jadi baik. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada orang tua panggil dia pun anak bilang, "Weh babi." Nah, orang tua tidak boleh panggil dia pun anak babi. Sebab ada 2 hal. Pertama memang tidak boleh. Yang kedua, kalau dia pun anak babi, nah dia pun bapak apa coba? Jadi jangan panggil anak begitu. Kedua, berikan kepada mereka makanan yang baik. Makanan yang baik itu bukan soal 4 sehat 5 sempurna, bukan. Makanan yang baik itu bukan soal nasi basi atau tidak, bukan. Makanan yang baik itu bukan soal nasi tadi malam atau bukan. Makanan yang baik ialah, ingat, uang hasil korupsi, uang hasil judi, uang hasil tipu orang, uang hasil rampasan, orang lain punya kita ambil. Jangan kasih makan istri anak, jangan. Untuk kelompok imun itu jadi kita mesti ajar ini ibadah. Ibadah. Kalau kita berefleksi dari corona, virus ini tidak bisa dihilangkan, tapi kan kita bisa meningkatkan imun. Begitupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini, kita tidak bisa bilang kita lari dari ini perkembangan, tidak, tapi imun bisa dinaikkan. Ibadah, etika moral. Yang ketiga, berikan kepada mereka ajaran yang baik. Ajaran yang baik itu ada di kitab suci, ada di Alkitab. Soalnya adalah orang tua baca kok tidak. Orang tua baca kok tidak. Nah ini juga penting. Kadang-kadang kita tidak sadar waktu ini berubah. Waktu ini berubah. Karena waktu yang berubah ini, saudara-saudara, mari kita lihat bahwa dari kira-kira 202 juta orang yang ada di media sosial ini, mereka juga adalah anak-anak kita kemungkinan. Mereka juga adalah anak-anak kita. Dulu kita membayangkan, saudara-saudara, bahwa kalau ibadah dan hal-hal yang berurusan dengan spiritualitas itu ada di gereja. Kita paksa mereka pergi ke gereja, kita paksa mereka pergi ke sekolah minggu. Mereka harus berkumpul di satu tempat. Pertanyaannya adalah, berapa banyak orang yang berkumpul di satu tempat pada waktu beribadah? Kalau kita masih pakai gaya tempo dulu, paksa mereka, mari ke gereja, mari. Berapa banyak? Kalau anak ada 1000 semuanya pergi? Tidak. Pada saat ada 100 anak beribadah di sekolah minggu atau di gereja, 900 yang lain itu ada di media sosial. Yang kita tidak tahu apa yang sementara dia jalani, apa yang sementara dia lakukan. Kita tidak tahu.
Bagaimana sekarang kita menjangkau mereka sampai di situ? Apa yang harus kita lakukan? Jangan anggap sepele dengan itu. Kenapa? Karena dengan perkembangan ini yang sudah berubah ini, mereka tiba-tiba bisa yang adik pukul kakak, kakak pukul adik. Cek pi kenapa? Ternyata mereka baru selesai nonton atau main FF. Mereka baru peran sebagai yang jagoan di situ. Kemudian doang falungku doang pun kakak. Dan seterusnya. Berubah kan. Ada hal yang berubah di sana. Dan karena itu perlu sekali untuk ditangani, untuk disiasati. Kalau tidak kita bermasalah. Saudara-saudara, kita kadang-kadang kurang peka bahwa waktu sudah berubah, zaman sudah berubah, dan perubahan saat ini serius. Nah, ada dua sekarang. Anak-anak itu adalah generasi milenial, generasi digital. Sementara kita orang tua ini adalah kelompok yang migrasi ke dunia digital. Kan kita tidak lahir di ini dunia digital. Nah sekarang kalau kita tidak mendampingi mereka, bahwa ini satu hal yang menjadi pergumulan yang serius. Apa yang ditawarkan di dalam dunia digital itu? Keseruan, gaya hidup, wah macam-macam di sana. Lantas kita mau berdiam diri di sini? Tidak bisa. Imun tadi, ibadah-ibadah kita mestinya datang dan menyembah. Tidak boleh menghilangkan nilainya di situ. Tetapi dia harus datang memberi penyeimbang di sini supaya mereka tidak hilang lenyap di dunia digital itu. Mereka mesti dikasih penawaran. Karena itu kita butuh berekspresi supaya seimbang. Jangan berekspresi sendiri di dunia situ yang penuh keseruan, gaya hidup, cari perhatian dan sebagainya. Tetapi keseimbangan itu ada pada nilai-nilai diri, nilai-nilai iman, nilai-nilai Kristiani yang kita bawa. Kita butuh menjangkau mereka sampai sejauh mana mereka ada. Anak-anak kita mungkin punya kecerdasan intelektual yang bagus sekali. Tapi kecerdasan sosial, kecerdasan iman mereka mati. Mungkin satu saat mereka tidak kenal lagi dia bernama arisan. Karena tidak lagi bisa ketemu. Mereka sendiri-sendiri di kamar, mengunci diri berjam-jam di sana. Mereka akhirnya tampil sebagai orang-orang yang tidak percaya diri. Mereka bisa TikTok. Sama kayak dia pun mama, dia pun tante-tante dong sekarang. Dia pun om-om juga. Tetapi ketika kita minta dia untuk bicara soal anak-anak ya aku, kasih pesan-pesan rohani, oh dong susah. Dong mulai susah di situ. Jangankan soal agama. Kita baru melewati ini HUT Republik Indonesia yang ke-76. Lagu Indonesia Raya orang sudah tidak hafal. Pancasila mulai tersendat-sendat hafalannya. Bahkan sekarang sudah bisa jadi hal-hal yang lucu-lucu saja orang muat-muat. Kita mungkin tidak resah dengan itu kan. Lagu-lagu perjuangan itu tidak dihafal lagi. Halo-halo Bandung, Indonesia tanah air, beta, maju tak gentar itu. Saya rasa dong mulai susah hafal. Tapi lagu Korea dong tahu. Dia pun mama juga tahu. Nah ini juga penting ini. Saudara-saudara, atau yang berikut saudara kita lupa untuk mengutarakan kepada mereka hal-hal yang membangkitkan semangat mereka. Kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Kita sudah jarang. Sekarang semua ini kata-kata hilang. Orang pakai emoticon. Yang kita tidak tahu dipu arti apa.
Kadang-kadang orang kalau kirim emoticon, saya tanya ini, dia pun maksud apa ini? Ada yang pipi merah-merah, pipi mata ada bintang-bintang. Apa itu dia pun maksud? Nah, saudara-saudara, kan kita semua menginginkan sesuatu yang baik. Antara relasi orang tua dan anak-anak. Saya ingin menegaskan kembali satu hal buat kita. Satu orang ibu bisa membesarkan 6 orang anaknya. Tidak pititip di mana-mana. Tapi 6 orang anak yang sudah sukses belum tentu bisa urus seorang ibu. Mereka bisa pititip di panti jompo. Orang tua tidak pernah mengatakan sibuk terhadap anak-anaknya ketika mereka masih kecil. Waktu kita buang air besar itu orang tua dengan tangannya sendiri dia raba kotoran kita, dia membersihkan kita. Tapi sayang ketika mereka tua, mereka di tempat tidur sudah bukan anak-anak kandung yang urus. Anak-anak kandung kumpul uang, minta orang dari kampung yang urus. Alasan hanya satu, sibuk.